Kebetulan kita memiliki lebih dari yang bisa kita makan di sini. Saudara Kincuan, apakah Anda ingin mencobanya? Kata Wang Kai, benar-benar marah. Beri dia apa yang tidak bisa dia selesaikan, dan perlakukan dia sebagai pemulung? Maaf, perutku tidak nyaman, kamu bisa makan sendiri, kata Kincuannya, lalu memegangi perutnya, dan meninggalkan kotak itu dengan kesakitan. Membosankan, kata Wang Kai, lalu menundukkan kepalanya untuk memakan makanan yang dia pesan. Lagi pula, itu semua adalah barang berharga, dan akan sangat disayangkan jika dia tidak bisa menyelesaikannya. Dia meneguk anggurnya, dan segera dia meminum setengah dari 5 botol anggur merah, dan semua orang di sekitar terkejut. Apakah dia masih manusia? Setelah makan begitu banyak dan minum begitu banyak, bagaimana perutnya bisa menahannya? Dan anggur merah bukanlah bir, dia minum begitu banyak sehingga dia bahkan tidak mabuk sama sekali. Dan wajahnya bahkan tidak memerah, itu sangat aneh. Bahkan jika seorang Fo dia bisa makan, dia tidak bisa mencapai tinggi badannya, kan? Semuanya diam, ada yang ingin aku katakan. Saat ini, orang yang mengatur pesta berdiri dan memberi isyarat agar semua orang diam. Melihatnya, Wang Kai meliriknya, dia sama sekali tidak peduli padanya. Dia hanya makan makanannya sendiri. Bagaimanapun, dia bisa pergi dari sini setelah makan, dan dia tidak peduli dengan urusan mereka. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Pada saat ini, seseorang bertanya. Begini, saya baru saja menerima telepon yang mengatakan bahwa ada orang lain yang datang. Anda tidak akan pernah tahu siapa yang akan datang, kata orang itu dengan misterius. Siapa? Mungkinkah seorang wanita cantik datang ke atas panggung? Seseorang berkata sambil tersenyum. Tidak. Pria itu menggelengkan kepalanya, lalu melirik Wang Kai dan Guping, dan berkata, ini Cao Ze, mantan akar rumput di kelas kita. Begitu kata-kata ini keluar, Wang Kai dan Guping mengangkat kepala mereka hampir bersamaan, karena nama ini terlalu akrab bagi mereka berdua. Karena pria ini dulunya berada di asrama mereka, dan dia juga saudara ketiga di antara saudara angkat, sedikit lebih tua dari Wang Kai. Cao Ze tidak memiliki titik terang lain, kecuali dia memiliki kulit yang bagus sejak dia masuk universitas. Dia adalah rumput kelas dari kelas Wang Kai. Bahkan rumput sekolah memiliki pangkatnya. Ketika dia kuliah, ada beberapa gadis yang mengejarnya, hampir di setiap kelas. Saat itu, Wang Kai dan yang lainnya iri untuk sementara waktu. Ketampanan juga merupakan keuntungan, tidak seperti Wang Kai dan yang lainnya. Tidak ada burung betina sama sekali. Setelah lulus dari universitas, semua orang kehilangan kontak untuk sementara waktu. Wang Kai dan Guping tidak tahu kemana dia pergi, dan mereka tidak menyangka dia datang ke sini hari ini. Saudaraku, hemat anggur, kita mungkin akan mabuk nanti, kata Wang Kai, sangat bahagia di dalam hatinya. Salah satu mantan saudara akhirnya kembali sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah saudara kedua tidak tahu di mana dia berada. Jika saudara kedua juga kembali, maka keempat bajingan di asrama mereka akan dianggap lengkap. Oke. Guping mengangguk, dan wajahnya juga sangat bahagia. Lagi pula, mereka adalah mantan saudara, dan sekarang mereka akhirnya bisa bersama. Sialan, dia tidak tahu kemana dia pergi sejak dia lulus. Mungkinkah dia diasuh oleh seorang wanita kaya? Seorang anak laki-laki menggoda, dan kemudian ada banyak tawa. Tetapi ketika mereka melihat tatapan dingin Wang Kai, mereka dengan cepat menjadi dingin, karena mereka semua tahu bahwa Wang Kai, Guping, dan yang lainnya bersaudara dengan Cao Ze. Memang agak tidak pantas bagi mereka untuk mengolok-olok orang lain di depan Wang Kai dan yang lainnya. Semuanya, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan, dan berhati-hatilah dengan apa yang keluar dari mulutmu, kata Wang Kai, menyebabkan rasa malu muncul di wajah semua orang. Lupakan, mereka tidak bersungguh-sungguh. Pada saat ini, Guping menarik Wang Kai, yang membuat wajah Wang Kai terlihat sedikit lebih baik. Bab 430 Perubahan Kejutan. Setelah menunggu di sini selama sekitar 20 menit, pintu kotak dibuka, dan seorang pria berjaket masuk. Dia sangat tinggi, 1,85 meter penuh, sedikit lebih tinggi dari Wang Kai sekarang, dan kulitnya sangat putih sehingga membuat wanita merasa malu. Ditambah dengan seringai di wajahnya, dia benar-benar Pan-an di dunia ini. Tak heran jika banyak wanita yang terobsesi dengannya. Jika Anda menggunakan kata-kata saat ini untuk menggambarkannya, dia benar-benar tinggi, kaya dan tampan, pangeran yang menawan di hati banyak wanita. Halo, semuanya, kata Cao Ze, merasa nyaman dengan dirinya sendiri seperti seorang bintang yang naik ke atas panggung. Oke, jangan sombong di sana, kata Guping saat ini, dengan senyum di wajahnya. Saudaraku, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, aku tidak berharap kamu menjadi jauh lebih tampan. Pada saat ini, Cao Ze menatap mereka dan berkata sambil tersenyum. Berhenti menjadi gosip, ini anggur yang enak untukmu, ayo duduk dan mengobrol. Kakak kedua, aku tidak menyangka kamu begitu centil dan tampan. Saat ini Wang Kai berbicara, menyebabkan Cao Ze memutar matanya, dan berkata,
Kamu sama sekali tidak lemah. Ini adalah anggur yang baik yang telah berharga selama beberapa dekade. Kami tidak mau meminumnya sebelumnya. Wang Kai membuka mulutnya. Tetapi Cao Zi sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata, bagaimana situasinya dengan botol-botol kosong itu? Ini minuman orang lain. Wang Kai penuh omong kosong dan tidak mengakuinya sama sekali. Lumayan, kamu bahkan minum Lafite dari tahun 1982, jadi kamu kaya? Cao Zi tersenyum, lalu matanya tertuju pada Bei Yun Sui. Siapa dia? Mata Cao Zi berkilat keheranan, dan dia bertanya dengan heran. Dia adalah menantu perempuanku dan juga adik laki-laki dan perempuanmu. Wang Kai memperkenalkan dengan antusias, tetapi segera dia sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata, kakak kedua, kudengar keluargamu sangat kaya. Ini adalah pertama kali kita bertemu. Bagaimana tidak? Selamat bersenang-senang, bukan? Keluarga Cao De kaya? Ini adalah sesuatu yang diketahui Wang Kai dan yang lainnya sebelumnya. Dia sangat tinggi, kaya dan tampan, dia tidur dengan gadis-gadis baik yang tak terhitung jumlahnya ketika dia masih kuliah, dan orang-orang masih merindukannya sampai hari ini. Sial, aku juga mendengar bahwa kamu sendiri yang menjadi ketua dewan. Kenapa? Bahkan saudara kedua punya sedikit uang? Cao Zi memarahi sambil tersenyum. Seperti kata pepatah, kesopanan kurang penting daripada kasih sayang, kata Wang Kai dengan serius. Tidak apa-apa, aku punya Maserati yang baru saja aku kendarai, dan aku memberikannya kepada saudara-saudaraku. Cao Zi berkata dengan sangat anggun, dan meletakkan kunci mobilnya di atas meja dengan jentikan tangannya. Benarkah? Melihat kunci di atas meja, tidak hanya orang-orang di ruangan itu yang terkejut, bahkan Wang Kai pun tidak menyangka. Kakak kedua, aku hanya bercanda, jangan terlalu serius, kita punya mobil sendiri, kata Wang Kai dan menolak. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Ayo, mari kita berpelukan. Cao Zi tertawa, menyebabkan Wang Kai memutar matanya tak berdaya. Namun, meskipun ekspresi Wang Kai sangat enggan, dia masih merentangkan tangannya. Mantan saudara bertemu lagi setelah 2 atau 3 tahun, dan dia sangat bahagia di hatinya. Mereka dulu bersumpah bersama bahwa jika ada yang menjadi kaya, mereka harus menyatukan kembali semua orang. Sekarang ada 3 orang di sini. Hanya tersisa 1 yang terakhir. Itu masuk akal. Melihat lengan terentang Wang Kai, Cao Zi melemparkan dirinya ke arah Wang Kai terlepas dari tatapan aneh orang lain. Dunia sedang runtuh, hati orang belum tua. Guping menghela nafas saat ini, dengan senyum di wajahnya. Puci. Tepat ketika semua orang tersenyum, ekspresi Wang Kai tiba-tiba membeku. Pada saat ini, sebuah pisau menunjuk langsung dari punggungnya, mengeluarkan banyak darah, membuat semua orang tumbuh. Dia membuka mulutnya, dan membeku seperti patung tanah liat atau ukiran kayu. Kamu? Setelah keheningan total hampir 10 detik, Wang Kai melebarkan matanya dan melirik pria yang memeluknya dengan tak percaya. Mantan saudara laki-laki, yang sekarang saling berhadapan hidup dan mati, dapat dikatakan tidak memiliki pertahanan terhadapnya, Wang Kai. Jadi pisau ini ditusuk dengan sangat keras, dan dia bahkan tidak menjaganya. Pada saat ini, tubuhnya dingin, dan hatinya juga dingin. Dia menyuruh Guping menyimpan anggur yang baik untuk memperlakukan mantan saudara laki-lakinya yang baik, dan bahkan membelanya dengan kata-kata, tetapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa saudaranya akan memperlakukannya seperti itu? Ini adalah saudara laki-laki yang benar-benar memberikan pisau di wajahnya. Pisau itu masih ada di tubuh Wang Kai sekarang. Wang Kai merasakan sakit yang tak tertandingi di hatinya. Seolah dipelintir oleh pisau, dia tidak bisa membayangkan mengapa saudaranya memperlakukannya seperti ini. Dia berbicara dan tertawa sedetik yang lalu. Kali ini berkembang menjadi ini dalam sedetik. Mengapa? Wang Kai bertanya dengan penuh semangat, meraih bahu lawan. Karena kamu memprovokasi seseorang yang tidak mampu kamu bayar. Para petinggi menunjukku untuk membunuhmu, jadi aku minta maaf. Senyuman di wajah Cao Zi menghilang, dan niat membunuh yang dingin terpancar dari seluruh tubuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan pisau panjang di tangannya dan menusuk tubuh Wang Kai dengan ganas lagi. Wang Kai dapat memblokir pisau ini, tetapi dia tidak melakukan perlawanan karena dia tidak ingin membunuh mantan saudara laki-lakinya. Suara daging dan darah yang ditusuk sangat menusuk telinga. Dan kotak besar itu hampir bisa mendengar jarum jatuh saat ini, dan semuanya hening. Kejutan datang begitu cepat, tidak ada yang mengira Cao Zi akan menghunus pedangnya dan menusuk Wang Kai. Bukankah mereka bersaudara? Mengapa demikian? Tiba-tiba, jeritan bergema di seluruh kotak, suaranya sangat keras sehingga hampir bisa bergema di seluruh gedung, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telinga mereka. Pergilah ke neraka. Jeritan datang dari mulut Bei Yun Sui. Awalnya, dia melihat Wang Kai bahagia dan dia juga bahagia untuknya. Lagi pula, mantan saudara yang bertemu lagi. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa Wang Kai sekarang berada dalam situasi berbahaya, dan mantan saudara laki-lakinya ditusuk 2 kali, jadi dia kabur saat ini. Dengan tamparan di wajahnya, Cao Zi,
yang menangkap Wang Kai, dikirim terbang seperti orang-orangan sawah, dan akhirnya menabrak dinding, menyemburkan darah seteguk besar. Semua orang ngeri, apa latar belakang wanita ini? Kekuatan yang meletus begitu mengerikan, apakah ini masih manusia? Wang Kai, kamu baik-baik saja? Dia menampar Cao Ze dengan telapak tangannya, dan Bei Yunsue dengan cepat mendukung Wang Kai. Air mata mengalir di matanya seperti hujan yang pecah. Pisau berputar. Aku. Wang Kai hanya ingin berbicara, tetapi ketika dia membuka mulutnya, banyak darah keluar dari mulutnya. Situasinya sangat kritis. Kakak kedua, apakah kamu gila? Bei Yunsue adalah orang yang bereaksi paling cepat, diikuti oleh Gu Ping. Tidak ada yang menduga ledakan tiba-tiba Cao De. Dia sebenarnya ingin membunuh Wang Kai. Perubahan mengejutkan ini benar-benar menakutkan. Suara Gu Ping nyaring, hampir histeris, pada saat yang sama, kulitnya juga sangat berubah, karena dia melihat situasi Wang Kai saat ini, dan seluruh tubuhnya hampir berlumuran darah. Aku tidak gila. Dibandingkan dengan kegilaan Gu Ping, Cao De jauh lebih tenang, karena dia tahu bahwa Wang Kai sudah mati. Meskipun dia tidak tahan untuk menyerang mantan saudaranya, dia harus melakukannya. Dia tidak punya pilihan. Mengapa kamu melakukan ini? Mendengar kata-kata Cao Ze, Gu Ping tidak peduli dengan pisau panjang di tangannya, dan melihatnya bergegas ke Cao Ze dan mengangkatnya. Sangat marah. Kebencian macam apa yang ada untuk membunuh seseorang yang begitu baik? Kamu tidak perlu bertanya. Aku tidak akan mengatakan apa-apa, kata Cao Ze dengan sangat tenang. Aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Bei Yunsue sangat marah. Meskipun dia seorang wanita, dia juga seorang kultivator dengan kekuatan eksternal. Sekarang Wang Kai menderita luka serius karena pria ini, jadi pada saat ini hatinya ada juga niat membunuh. Bei Yunsue baik, tapi bukan berarti dia tidak marah, jadi saat ini dia ingin membunuh Cao Ze untuk Wang Kai. Manusia adalah makhluk dengan 7 emosi dan 6 keinginan. Wang Kai selalu menjadi pria terpenting di hatinya. Sekarang seseorang ingin membunuh Wang Kai di depannya, yang membangkitkan hasrat membunuhnya. Jangan impulsif. Melihat Bei Yunsue bergegas mendekat, Gu Ping juga terkejut, dan buru-buru menghentikannya. Lepaskan dia. Pada saat ini, ada teriakan lain, yang dipanggil oleh Wang Kai. Meskipun saudara laki-lakinya ingin membunuhnya dan membuatnya kedinginan, dia tidak ingin melihat Bei Yunsue bunuh diri di depannya. Mantan kakak. Karena Wang Kai tidak ingin saudara kandung saling bertarung. Kenapa? Bei Yunsue berhenti ketika dia mendengar kata-kata Wang Kai, dan berteriak keras. Karena dia saudaraku, biarkan dia pergi, kata Wang Kai, dan kemudian banyak darah keluar dari mulutnya, yang membuat semua orang di ruangan itu mengubah ekspresi mereka. Pesta yang baik berubah menjadi tempat pembunuhan, yang di luar dugaan semua orang. Aku salah tentang masalah hari ini, jangan khawatir, aku akan menjaga keluargamu dengan baik setelah kamu mati. Cao Ze membuka mulutnya, lalu melepaskan diri dari telapak tangan Gu Ping, dan segera pergi dari sini. Ah! Setelah Cao Ze pergi, beberapa wanita di ruangan itu menjerit dan ketakutan. Sekarang Wang Kai berlumuran darah, dan ada genangan darah besar di tanah, itu menyeramkan untuk dilihat. Hubungi polisi. Seseorang menjawab dan dengan cepat mengeluarkan telepon untuk memanggil polisi. Pada saat yang sama, seseorang menelepon nomor darurat dan meminta Wang Kai untuk menunggu. Mengapa kamu membiarkannya pergi? Pada saat ini, Gu Ping mendatangi Wang Kai dan menutupi lukanya yang berdarah dengan telapak tangannya. Wang Kai, kamu tidak boleh mati. Bei Yunsue menangis, air mata mengalir, menangis dengan sangat sedih. Jangan khawatir, saya telah mengatasi begitu banyak kesulitan sebelumnya. Cedera kecil ini bukan apa-apa, bantu saya, kata Wang Kai, menyeringai kesakitan. Cao Ze sangat kejam, dan dia hanya memilih tempat yang mematikan. Sekarang hati Wang Kai telah tertusuk. Jika dia bukan seorang kultivator di alam void dengan vitalitas yang kuat, kalau tidak dia pasti sudah mati sekarang. Baik. Bei Yunsue mengangguk, mengetahui bahwa Wang Kai punya rencana, jadi dia dengan cepat melepas mantelnya, lalu menekan luka Wang Kai, dan membantunya ke sofa. Kakak ketiga, pasti tidak ada yang salah denganmu. Gu Ping juga berteriak saat ini, pusing karena terburu-buru, tidak tahu harus berbuat apa. Biarkan mereka semua keluar dulu, kata Wang Kai, lalu menutup matanya, dan berlatih seni bela dirinya sendiri. Cederanya memang serius, tapi Cao Ze mungkin tidak pernah menyangka bahwa Wang Kai memiliki vitalitas yang sangat kuat. Bahkan jika hatinya mengalami trauma yang sangat besar, dia masih bisa menahannya. Lukanya dengan cepat menghentikan pendarahan, dan Bao Xiang sendiri duduk di sofa dengan hikmat, yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Apa yang dia lakukan? Semuanya keluar. Pada saat ini, Bei Yunsue berteriak keras, menyebabkan orang-orang ini tetap diam. Mereka semua dapat dengan jelas melihat kekuatan Bei Yunsue sebelumnya. Dan dia mengirim seseorang terbang beberapa meter jauhnya dengan satu telapak tangan. Bukankah ini terlalu menakutkan?
Bab 431 membalas keluhan dengan kebajikan. Apakah dia baik-baik saja? Guping bertanya dengan sangat cemas saat ini. Meskipun dia juga telah mendengar bahwa Wang Kai memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi sekarang dia terluka parah dan mengusir semua orang. Bukankah dia takut akan kecelakaan? Jangan khawatir. Aku percaya padanya, kata Bei Yunsue, dan kemudian mulai mengusir orang lain di ruangan itu. Hanya dalam waktu 20 detik, Bei Yunsue mengusir semua orang keluar ruangan. Bahkan Guping tidak terkecuali. Dapat dikatakan bahwa Bei Yunsue sangat jelas tentang bagaimana Wang Kai diperlakukan. Jadi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, sebaiknya jangan biarkan orang biasa ini melihatnya. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu dengan sesuatu? Bei Yunsue bertanya dengan kekhawatiran tertulis di wajahnya. Tidak, Saudari Sue, kamu hanya perlu membantuku menjaga pintu dan tidak membiarkan orang lain masuk. Kata Wang Kai, lalu berhenti berbicara, dan diam-diam melakukan latihan untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka parah. Wang Kai tidak pernah berpikir bahwa saudara keduanya akan membunuhnya. Tetapi pihak lain bisa kejam. Tetapi Wang Kai tidak bisa kejam, karena dia adalah saudaranya, bahkan jika dia melukai dirinya sendiri, Wang Kai tidak ingin membunuhnya. Ini seperti anggota keluarga, jika anggota keluarga menyakiti dirinya sendiri, bisakah kamu menyakitinya kembali? Beberapa orang yang kejam mungkin bisa melakukannya, tetapi Wang Kai tidak bisa. Di dalam hatinya, dia selalu mementingkan kasih sayang keluarga. Jadi ketika dia melihat bahwa Bei Yunsue ingin membunuhnya sekarang, dia menghentikannya. Dia tidak tahu mengapa saudara keduanya datang untuk membunuhnya. Tetapi dari apa yang dia katakan barusan, Wang Kai dapat melihat bahwa dia pasti diperintahkan untuk datang ke sini, yang membuat hatinya sangat dingin. Untuk membunuhnya, beberapa orang bahkan membiarkan saudara laki-lakinya berurusan dengan mereka. Membuatnya tidak berdaya. Untungnya, dia bukan orang biasa. Kalau tidak dia akan dalam bahaya sekarang. Setelah duduk di sini selama sekitar 2 jam, Wang Kai akhirnya membuka matanya. Pada saat ini, semua lukanya telah pulih, dan kekuatannya juga sedikit meningkat. Dengan cedera jantung, bahkan seorang kultivator bisa mati, yaitu Wang Kai, orang lain mungkin tidak dapat menanggungnya. Melirik pakaiannya, dia merasa tidak nyaman. Kakak laki-lakinya yang baik benar-benar memperlakukannya seperti ini. Dia bisa melihat bahwa saudara laki-lakinya yang kedua sangat ingin membunuhnya, karena dia hanyalah orang biasa di matanya. Itu saja. Orang biasa yang ditusuk di jantung akan mati dalam 8 atau 9 dari 10 kasus. Siapa yang akan menyuruhnya bunuh diri? Wajah Wang Kai menunjukkan ekspresi serius, tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak tahu siapa yang ingin membunuhnya. Qin Chuanye? Sepertinya tidak mungkin, karena aku baru bertemu dengannya hari ini, bahkan jika dia ingin mengundang saudara keduanya untuk membunuhnya, Cao Zi mungkin tidak akan setuju. Jadi pasti bukan Qin Chuanye yang ingin bunuh diri, tapi orang lain. Melepas mantelnya yang berlumuran darah, Wang Kai berhenti berpikir dan berjalan menuju pintu. Ah! Baru saja ketika pintu kotak dibuka, beberapa teriakan terdengar di telinga Wang Kai, seolah dia ketakutan. Ada banyak orang berkumpul di depan pintu, hampir membentuk lingkaran yang rapat, termasuk Bei Yunsue dan yang lainnya, Yao Yuan dan lainnya, dokter dari rumah sakit, dan polisi. Singkatnya, terlalu banyak orang, dan tidak ada tempat untuk beristirahat. Tinggal. Bagaimana perasaanmu sekarang? Bei Yunsue muncul saat ini, dan menemukan kemeja putih Wang Kai yang telah diwarnai merah tanpa menghindari kecurigaan. Ada 2 luka di tubuh Wang Kai sebelumnya, dan darah yang mengalir keluar mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Pantas saja orang-orang di luar mendengar teriakan saat melihatnya. Mereka pasti ketakutan. Aku baik-baik saja, kata Wang Kai, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah. Juga bilang kamu baik-baik saja, kamu hampir jatuh ke tanah. Bei Yunsue dikejutkan oleh tindakan Wang Kai, dan menyalahkannya. Tidak apa-apa, hanya saja aku kehilangan banyak darah. Jika ada di antara kalian yang memiliki lebih banyak pakaian, berikan aku 1 set dan aku akan menggantinya, kata Wang Kai sambil melihat banyak orang di sekitarnya. Sekarang dia keluar dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah, dia takut semua orang yang melihatnya akan mengira dia adalah hantu. Jadi dia hanya bisa meminta orang-orang ini untuk meminjam jas terlebih dahulu. Saya memiliki 1 set seragam polisi cadangan di mobil saya. Saya akan meminta seseorang mengambilkannya untuk Anda sekarang, kata Tang Guoguang. Kalau begitu terima kasih, Paman Tang, kata Wang Kai, lalu berbalik dan kembali ke kotak. Cederanya memang telah pulih sekarang, tetapi karena kehilangan darah yang berlebihan, wajahnya sekarang menjadi pucat dan tidak berdarah. Cedera Wang Kai bisa disembuhkan, tapi darahnya sudah mengalir keluar, dan dia hanya bisa pulih perlahan. Setelah menunggu sekitar 1 menit, seorang polisi masuk dengan seragam baru. Oke, kamu keluar. Setelah mengambil pakaian itu, Wang Kai melambaikan tangannya dan berkata, "Oke." Polisi itu mengangguk dan memandang Wang Kai dengan heran. Pakaiannya diwarnai merah dan dia masih bisa berbicara seperti orang normal. Bukankah itu terlalu menakutkan?
Semua orang di luar menunggu dengan cemas. Wang Kai adalah orang teratas di kota Zhuhai, dan sekarang dia dibunuh di sini. Orang-orang ini tidak boleh cemas. Setelah menunggu di depan pintu selama sekitar 2 menit, Wang Kai membuka pintu kotak itu. Melihat Wang Kai berseragam polisi, semua orang yang hadir merasa mata mereka berbinar. Pakaian biasa Wang Kai paling banyak adalah jas dan sepatu kulit, dan sebagian besar waktu dia mengenakan pakaian yang sangat biasa. Tetapi ketika dia mengenakan pakaian itu, semua orang merasa bahwa pakaian itu terlalu cocok untuknya. Seolah-olah dibuat khusus, dan tubuhnya yang lurus seperti lembing, yang membuat orang merasa kagum dari kejauhan. Tidak ada kekurangan ketabahan di bawah sinar matahari. Apalagi matanya sangat terang, salah memandangnya dan membuat orang merasa tersesat di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Wow, sangat tampan. Seru seorang wanita, bintang-bintang kecil muncul di matanya. Pakaian Wang Kai saat ini memang bagus, tetapi satu-satunya kelemahan adalah wajahnya terlalu pucat, seolah-olah dia telah berganti ras. Oke, orang-orang di rumah sakit harus kembali dulu. Dia baik-baik saja, kata Tangguh Guang saat ini, lalu mengedipkan mata pada bawahannya. Segera, polisi mulai menjaga ketertiban, menyebabkan orang-orang di sekitar sini keluar satu demi satu. Apa yang terjadi? Tangguh Guang bertanya dengan sungguh-sungguh ketika dia datang ke sisi Wang Kai. Hal sebesar itu terjadi di tanahnya, dia harus mencari tahu kebenarannya. Tidak apa-apa. Wang Kai menggelengkan kepalanya, tidak mau mengatakan lebih banyak. Jangan khawatir, kami telah menerapkan kontrol lalu lintas di seluruh kota Zhuhai, dan potret orang yang menyakitimu juga telah diposting. Kurasa tidak butuh waktu lama baginya untuk ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Tangguh Guang berkata dengan ekspresi di wajahnya. Dingin. Wang Kai sangat penting bagi mereka. Apakah itu publik atau pribadi, dia harus berusaha keras untuk masalah ini. Lagi pula, Wang Kai juga anak tirinya, bukan? Surat pengangkatan sudah dikirim. Jadi kasus ini mungkin kasus besar terakhir yang dia tangani di kota Zhuhai, dan dia tidak bisa membuat keributan jika dia tidak memikirkannya. Maksudmu dia sudah diinginkan? Wang Kai bertanya setelah mendengar kata-kata Tangguh Guang. Tentu saja, penjahat seperti itu, kita tidak akan pernah membiarkan dia lolos begitu saja. Dia akan membiarkannya dihukum oleh hukum, kata Tangguh Guang dengan tegas. Cabut surat perintah penangkapan, aku tidak ingin meminta pertanggungjawabannya, kata Wang Kai, yang mengejutkan Tangguh Guang dan membuat orang-orang di sekitarnya terlihat aneh. Dia hampir terbunuh. Tetapi dia tidak mau dimintai pertanggungjawaban? Apakah masih ada orang bodoh seperti itu di dunia? Mengapa? Tangguh Guang bertanya setelah merenung sejenak. Karena pria itu adalah saudaraku. Meskipun dia bisa kejam padaku, aku tidak bisa kejam padanya. Oleh karena itu, cabut surat perintah penangkapan dan jangan tangkap dia. Suara Wang Kai terdengar sangat lelah sambil menghela nafas. Pembunuhan dan pembunuhan di siang hari bolong telah melanggar hukum negara kita, jadi meskipun Anda tidak meminta pertanggungjawabannya, kami akan menangkapnya, karena ini bukan lagi urusan Anda sendiri. Saya akan bunuh diri penuhi tugas Anda sampai akhir. Tangguh Guang berbicara dengan suara nyaring dan kuat. Kalau begitu aku mohon, biarkan dia pergi, kata Wang Kai, wajahnya perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Meskipun saudara laki-laki itu tidak melakukan apa-apa, dia tetap tidak ingin melihat mantan saudara laki-lakinya jatuh ke dalam nasib tragis di penjara. Dengan kejahatannya berupa luka yang disengaja, cukup baginya untuk menghabiskan sisa hidupnya di dalam sangkar besi. Wang Kai percaya bahwa Tangguh Guang dan yang lainnya benar-benar mampu melakukan ini. Seperti kata pepatah, jika seorang pembunuh membayar nyawanya dan membayar utangnya, aku pasti akan menangkapnya, kata Tangguh Guang dengan ekspresi tegas di wajahnya, tidak bisa bergerak. Lalu bagaimana jika aku mengatakannya atas nama atasanmu? Wang Kai berhenti dan menatap Tangguh Guang di sampingnya. Apakah kamu tidak membencinya sama sekali? Mendengar kata-kata Wang Kai, Tangguh Guang juga tidak berdaya. Pangkat militer Wang Kai cukup tinggi untuk memerintahnya, jadi saat ini dia hanya bisa mengajukan pertanyaan tanpa daya. Apakah aku membencinya atau tidak adalah urusanku? Dan apakah aku menangkapnya atau tidak juga urusanku? Jadi biarkan saja, aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi, kata Wang Kai dengan tenang. Karena kamu bahkan tidak ingin meminta pertanggungjawabannya, jika aku masih gigih, itu akan menjadi wajah yang panas untuk bersikap dingin, jadi aku bisa mengetahuinya, dan aku tidak peduli. Setelah berbicara, Tangguh Guang berbalik dan pergi, membuat Wang Kai marah. Melihatnya pergi dengan marah, Wang Kai memasang senyum masam di wajahnya, dia tidak punya pilihan selain mengirim mantan saudara laki-lakinya ke penjara. Dia tidak bisa melakukan hal semacam itu. Dia merasa kakak keduanya akan menyakitinya. Dan pasti ada alasannya sendiri persaudaraan beberapa tahun tidak dapat dipatahkan hanya dengan mengatakannya. Ini seperti hubungan keluarga. Dapatkah Anda benar-benar memutuskannya jika Anda mengatakannya? Paman Tang, aku akan mengembalikan pakaianmu dalam 2 hari. Kata Wang Kai, dan berteriak dari jarak jauh. Kamu tidak perlu mengembalikannya kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu. Tangguh Guang berkata dengan marah,
lalu pergi dari sini bersama bangsanya sendiri, yang membuat Wang Kai sangat marah. Dia membantu Wang Kai menangkap tahanan dengan niat baik, tetapi Wang Kai berkata bahwa tidak perlu menangkapnya. Ini seperti memukul kapas dengan telapak tangan, dan suasana hati semua orang akan buruk. Caramu melakukan sesuatu kali ini tidak benar. Saat ini Yao Yuan muncul dengan senyum masam di wajahnya. Awalnya, mereka telah membahas masalah ini sebelumnya dan berencana untuk mengirim sejumlah besar pasukan polisi untuk menangkap orang. Tetapi sekarang Wang Kai mengatakan tidak, apalagi yang bisa mereka lakukan? Semua diskusi sebelumnya sia-sia. Yao Yuan tahu bahwa dia tidak punya cara untuk membujuk Wang Kai, jadi dia hanya bisa tersenyum kecut. Aku harus melakukannya, kata Wang Kai, tidak ingin mengatakan lebih banyak. Kalau begitu kamu bisa menjaga dirimu sendiri, dan aku akan pergi juga. Mengatakan itu, Yao Yuan juga membawa orang-orangnya sendiri untuk pergi, karena tidak ada artinya bagi mereka untuk tinggal di sini. Tahanan itu melarikan diri, tetapi Wang Kai sendiri baik-baik saja. Itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Bab 432 berkedut aneh. Ayo kita keluar juga, kata Wang Kai, lalu meninggalkan KTV ini bersama Bei Yun Sui dan yang lainnya. Kakak ketiga, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Pada saat ini Gu Ping datang dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Selama Wang Kai pulih di dalam selama lebih dari 2 jam, orang-orang di luar sudah mengusulkan untuk masuk. Jika Bei Yun Sui tidak menghentikannya secara paksa di pintu, mereka mungkin sudah bergegas masuk. Aku baik-baik saja. Wang Kai menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Gu Ping menggelengkan kepalanya, dan kemudian wajahnya menunjukkan kesedihan. Aku tidak menyangka saudara laki-laki kedua menjadi seperti sekarang ini. Dia bukan lagi orang yang kita kenal. Saudara saling membunuh, memanfaatkan ketidaksiapan satu sama lain untuk meluncurkan nirwana. Meskipun Cao Zi yang mereka kenal di masa lalu agak buruk, dia pasti tidak akan bisa mencapai level saat ini. Ketika dia membunuh Wang Kai, wajahnya bahkan tidak berubah. Seberapa keras hati itu? Gu Ping benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa ketika saudara-saudara di asrama bersama, Cao Zi berubah menjadi seperti sekarang ini. Lupakan saja, mari kita tidak membicarakan masalah ini sekarang. Jangan khawatir, saya akan menyelidiki dengan jelas. Saya pikir saya akan dapat mengetahui keseluruhan cerita dari masalah ini. Mata Wang Kai bersinar cerah, dan kemudian menghilang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Gu Ping, keluarga Wang Kai mengendarai konvoi kembali ke kastil. Mobil-mobil yang sekarang dikendarai Wang Kai semuanya adalah mobil sport kelas atas, jadi mereka telah menarik perhatian banyak orang di sepanjang jalan. Yang lain berpikir bahwa ini adalah semacam pesta yang akan dihadiri orang kaya. Sesampainya di rumah, Wang Kai langsung dikelilingi oleh sekelompok orang, semuanya memancarkan aura yang menakutkan. Orang-orang ini adalah pemain jiwa naga yang dibawa kembali oleh Wang Kai. Mereka telah menerima kabar bahwa Wang Kai terluka, dan sekarang mereka sedang menunggu seseorang untuk memberi mereka perintah. Wang Kai adalah dermawan mereka yang diciptakan kembali, dan dia juga berasal dari pasukan yang sama dengan mereka. Jadi jika sesuatu terjadi pada Wang Kai, mereka pasti akan menjadi gila. Tentara jiwa naga selalu terkenal dengan persatuannya. Jika tidak, pasukan misterius di Tiongkok ini tidak akan membuat orang di banyak negara mengubah warna mereka. Mungkin mereka bukan lagi anggota pasukan reguler jiwa naga, tetapi kesetiaan mereka kepada tentara tidak akan pernah berubah. Anggota tim adalah anggota keluarga, dan sekarang anggota keluarga hampir mati di luar. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Katakan padaku, di mana orang yang menyakitimu? Aku akan pergi dan membunuhnya sekarang. Seorang anggota jiwa naga dengan sedikit pemarah berbicara, seluruh tubuhnya penuh dengan aura tirani. Begitu mengejutkan sehingga Bei Yun Sui dan yang lainnya harus berdiri sedikit lebih jauh. Mereka yang berani menyakiti kita? Saya pikir mereka tidak ingin hidup lagi. Orang lain setuju, ingin membalaskan dendam Wang Kai. Siapa yang menyakitimu? Beritahu kami, meskipun kami bukan ahli top, seharusnya baik-baik saja membantumu memecahkan beberapa masalah kecil. Pada saat ini, Tuan Lin berbicara, yang menggerakkan Wang Kai. Bahkan orang seperti dia rela membela dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa tenang? Bagaimana mungkin Wang Kai tega membiarkan mereka membunuh mantan saudara laki-lakinya? Orang yang menyakitiku dulu adalah salah satu saudara laki-lakiku. Aku sudah melepaskannya, jadi kamu tidak ingin bertanya lagi padanya. Aku tidak ingin meminta pertanggungjawabannya, kata Wang Kai, menyebabkan mereka semua untuk keributan. Tidak, kamu harus membayar nyawamu jika kamu membunuh seseorang. Kalau tidak, apa gunanya keberadaan hukum sekarang? Teriak anggota jiwa naga, suaranya sangat keras sehingga terdengar jelas dari jarak puluhan meter. Artinya, jika kamu tidak bisa melakukannya, kami bisa menggantikanmu. Saya tidak peduli apa hukumnya atau tidak. Saya hanya tahu bahwa dia dulunya adalah saudara laki-laki saya. Hari ini dia memperlakukan saya seperti ini. Saya merasa sangat sedih dan tidak terbayangkan. Tetapi biarkan Anda pergi dan menyerang salah satu mantan saudara laki-laki Anda. Anda bisa melakukannya. Tangan? Suara Wang Kai terdengar keras,
Tetapi itu membuat orang-orang yang masih marah sebelumnya perlahan menjadi tenang, memikirkan apa yang dikatakan Wang Kai secara diam-diam. Seseorang mungkin memiliki banyak teman dalam hidupnya, tetapi terlalu sedikit yang benar-benar dapat disebut saudara dan tertawa terakhir. Dari penampilan Wang Kai, mereka dapat melihat bahwa Wang Kai benar-benar memperlakukan satu sama lain sebagai saudara. Dengan kata lain, jika salah satu saudara laki-laki mereka menyakiti Anda, apakah Anda benar-benar akan membalasnya? Beberapa orang mungkin mengatakannya pasti, tetapi saya percaya bahwa kebanyakan orang masih tidak tahan. Cacat harus dilaporkan selalu menjadi kredo hidup Wang Kai. Tetapi sekarang dia lambat, karena dia dulu adalah saudara laki-laki. Dia tidak bisa. Tidak melakukan apa-apa, tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, apakah ini masalahnya? Penatua Lin bertanya saat ini. Pasti tidak mungkin membiarkannya seperti ini. Pasti ada utusan utama di belakangnya. Dia dipercaya datang untuk membunuhku, kata Wang Kai, dengan ekspresi serius di wajahnya. Tetapi sebelum menunggu 5 detik, tiba-tiba matanya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Pada saat ini, pikirannya seperti meledak, perasaan pusing melanda seluruh pikirannya, dan dia hampir tidak bisa muntah. Apa yang terjadi? Melihat penampilan Wang Kai, Lin Lao dengan cepat mendukung Wang Kai. Jika tidak, Wang Kai akan jatuh ke tanah. Tidak ada yang serius, hanya saja aku kehilangan terlalu banyak darah hari ini. Wang Kai tersenyum, lalu menatap mereka, dan bertanya, nama kakakku adalah Cao Ze, bisakah kamu memeriksanya untukku? Ya. Seseorang mengangguk, lalu bertanya tapi ada begitu banyak orang dengan nama yang sama di Huaxia. Dari mana kita harus mulai? Ini sangat sederhana. Saya akan memberitahu Anda informasi terperincinya, kata Wang Kai, dan kemudian perlahan menceritakan apa yang dapat diingatnya. Meskipun tidak banyak informasi, Wang Kai percaya bahwa mereka akan dapat mengetahui apa yang ingin dia lihat dengan kemampuan mereka. Oke, serahkan pada kami untuk menanganinya. Kamu menderita kehilangan banyak darah dan butuh istirahat yang baik. Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu, kata Wang Kai, dan kemudian berjalan ke villa utama kastil dengan dukungan Tuan Lin. Setelah beristirahat di kamar selama hampir sehari, Wang Kai akhirnya bangun. Ketika dia membuka matanya, Wang Kai menemukan ada beberapa wanita berbaring di samping tempat tidurnya pada saat yang bersamaan. Bei Yunsui dan Zixia ada di sana. Seluruh sisi tempat tidur hampir tertutup oleh mereka, dan Wang Kai memiliki senyum puas di wajahnya. Wanita-wanita ini akan menjadi istrinya di masa depan, dan ini tidak diketahui sebagai berkah dari beberapa masa kultivasi. Dengan mereka di sisinya, dia tidak akan kesepian dalam 100 tahun ke depan. Kamu sudah bangun? Pada saat ini, pintu kamar didorong terbuka, dan Dongfang Yunxin masuk dari luar, menggendong seorang anak di pelukannya. Suaranya tidak keras, tetapi semua orang yang hadir khawatir dan tidak bisa tidur. Jadi mereka semua bangun dengan cepat dan menatap Wang Kai dengan mata terkejut. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Tanya Zixia. Tangannya terus-menerus meraba-raba Wang Kai. Jangan menyentuhnya, sudah kubilang aku baik-baik saja. Aku baru saja kehilangan terlalu banyak darah. Wang Kai tersenyum masam, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap mereka. Omong kosong. Lalu mengapa kamu berkedut sampai larut malam? Hanya karena kamu, Tuan Lin, kamu menjadi stabil. Zixia berbicara, yang mengejutkan Wang Kai, dan berkata, ada hal seperti itu? Tubuhnya berkedut, tetapi Wang Kai tidak merasakannya sama sekali. Dia hanya merasa bahwa dia baru saja tertidur. Bagaimana mereka bisa mengatakannya dengan begitu jahat? Kalau tidak, menurutmu mengapa kita semua ada di sini? Zixia menggosok matanya, terlihat sangat lelah, dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Aku benar-benar minta maaf padamu, aku tidak tahu hal seperti itu akan terjadi, kata Wang Kai dengan nada menyesal. Tubuhnya berkedut, dia tidak merasakannya. Dia juga tidak tahu bahwa hal seperti itu telah terjadi. Dia menggerakkan tangan dan kakinya, dan dia menemukan bahwa semuanya normal, tanpa ada kelainan. Lupakan saja. Masalahnya sudah selesai. Sebaiknya kamu tidak melakukan apa-apa. Tuan Lin juga mengatakan bahwa ini normal untukmu, jangan pikirkan itu. Pada saat ini, Bei Yunsui berkata dengan menghibur. Kuharap begitu, kata Wang Kai, dan duduk dari tempat tidur. Oh, ngomong-ngomong, Mama Qi sudah menyiapkan banyak tonik dan makanan. Tuan, kamu harus cepat makan. Dongfang Yunxin sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata, itu benar, tubuhmu berdarah sekarang, kamu harus menebusnya dengan cepat. Mendengar kata-kata Dongfang Yunxin, Bei Yunsui dan yang lainnya bereaksi satu demi satu, dan membuat Wang Kai turun dari tempat tidur. Ketika dia turun, Wang Kai benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya, karena pada saat ini, sebuah meja panjang sekitar 7 atau 8 meter muncul di ruang tamu, dan ada banyak peralatan makan yang diletakkan di atas meja panjang tersebut. Masih mengepul. Aroma yang kaya meresap ke seluruh aula, membuat semua orang yang hadir terguncang dan sadar. Wah, banyak sekali makanan enak. Melihat pemandangan ini, orang yang paling bahagia adalah Zixia.
karena dia terkenal dengan kecintaannya pada makanan. Kamu tidak ingin berpartisipasi. Ini semua disiapkan untuk Wang Kai. Sekarang dia adalah seorang pasien, dan dia sangat perlu mengisi kembali darah yang hilang. Jadi mari kita makan nanti. Pada saat ini, Bei Yunsue meraih Zisha, melarang dia dan Wang Kai merampok. Semua ini disiapkan untukku sendiri? Pada saat ini, Wang Kai bertanya dengan sedikit terkejut. Ya. Dongfang Yunxin mengangguk, lalu berkata Kiema sudah bangun sejak jam 3 pagi untuk membuat persiapan. Butuh waktu lama untuk membuatnya, jadi mari kita makan selagi panas. Sebenarnya, kamu tidak harus melakukan ini. Bahkan jika kamu tidak memakannya, aku masih bisa pulih perlahan, kata Wang Kai. Diam. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, suara seragam terdengar di ruang tamu, Bei Yunsue dan yang lainnya memelototi Wang Kai, yang mengejutkan Wang Kai. Apa yang saya lakukan? Wang Kai berkata pada dirinya sendiri, sedikit bingung. Karena sudah disiapkan untukmu, kamu harus memakan semuanya. Jika tidak, bukankah itu akan menyia-nyiakan usaha keras orang lain? Itu benar. Zisha mengangguk, dan jarang menekan keinginannya untuk makan, dan memberikannya pada Wang Kai. Tapi ini terlalu banyak, aku khawatir aku tidak akan bisa menyelesaikannya. Wang Kai memasang ekspresi pahit di wajahnya. Perut manusia hanya sebesar itu. Meskipun kemampuan pencernaannya luar biasa sekarang, dia tidak bisa makan banyak. Ini terlalu banyak, dan itu membuatnya merasa seperti diberi makan seperti babi. Keterampilan memasak Mama cukup bagus, jadi cepatlah makan, dan kamu akan pulih lebih cepat. Bei Yunsue mengangguk, dan menarik Wang Kai ke depan meja makan persegi panjang. Melihat sekeliling, Wang Kai menemukan bahwa sebagian besar yang disiapkan untuknya adalah sup yang direbus dengan beberapa tonik, serta berbagai organ hewan seperti hati babi, dan bayam, DLL. Semuanya diperlukan untuk pengayaan darah. Saya harus mengatakan bahwa setelah kehilangan darah ini, Wang Kai masih sangat lapar sekarang. Meskipun Mama Qi belum menerima pelatihan memasak khusus, makanan yang dibuat oleh tangannya benar-benar penuh warna, bau dan rasa. Bisa disebut bintang koki. Bab 433 Pengabaian Cao De. Faktanya, ini juga hal yang normal. Ibu Qi adalah seseorang yang disewa Bei Yunsue dan yang lainnya di sini setelah menghabiskan banyak uang. Jika dia bahkan tidak bisa melewati tingkat keterampilan memasak, dia mungkin tidak akan muncul di sini sebagai seorang pengasuh. Aku khawatir perutku akan sakit hari ini, kata Wang Kai pada dirinya sendiri, dan kemudian mulai mengamuk dengan liar. Ada banyak hal dalam 100 varietas, tetapi Wang Kai bisa makan dengan sangat cepat, dia makan makanan yang sama dengan cepat ke dalam mulutnya. Sepertinya dia tidak perlu mengunyah, dan dia langsung menelannya. Bahkan tidak mendapatkan rasa. Dia seperti mesin pencernaan makanan, dia sudah makan banyak hanya dalam beberapa tarikan nafas. Kecepatan yang sangat cepat, tetapi Bei Yunsue dan yang lainnya semua terpana dan terpana. Orang ini bahkan lebih menakutkan daripada hantu kelaparan. Mendengus. Saat ini, perut seseorang berbunyi, tetapi itu adalah Zisha. Zisha adalah seorang Fodie senior yang terkenal. Melihat Wang Kai makan di sini, tentu saja, dia sedikit tidak rela. Tapi dia tidak bisa bersaing dengan Wang Kai sekarang, jadi dia hanya bisa berdiri di sini dan menatap kosong. Sekarang tubuh Wang Kai kekurangan darah normal, tidak peduli seberapa lapar Zisha, dia bisa membedakan yang benar dan yang salah, dan dia tidak akan bersaing dengan Wang Kai. Setelah malam pemulihan, kulit Wang Kai masih sangat pucat, seperti wajah orang mati. Artinya, jika orang lain yang berbaring seperti ini selama 1 malam, dia pasti sudah menjadi mayat yang kaku. Makanannya luar biasa, dan dalam 10 menit, Wang Kai sudah makan hampir setengah dari makanan di atas meja, dan kecepatan makannya terus berlanjut, begitu cepat sehingga Bei Yunsue dan yang lainnya semua menampar lidah mereka. Tapi melihat bagaimana dia bisa makan, mereka terkejut dan bahagia. Selama dia bisa makan, tidak peduli berapa banyak Wang Kai makan, karena semakin banyak dia makan, semakin baik untuk kesembuhannya. Mereka berharap Wang Kai akan sembuh segera. Setelah sekitar 1 jam, Wang Kai akhirnya membersihkan semua makanan di atas meja, dan tidak ada satupun yang tersisa. Lanwen Network, Fiuh, aku akhirnya selesai. Melihat hasilnya, Wang Kai akhirnya menunjukkan kepuasan di wajahnya. Meskipun hal-hal ini tidak akan berhasil untuk sementara waktu, dalam beberapa hari ke depan, darah Wang Kai dapat diproduksi dalam jumlah besar, dan tubuhnya akan dapat pulih perlahan saat itu. Wang Kai juga sangat meragukan kemampuannya untuk makan begitu banyak sekaligus. Bagaimana perutnya bisa menampung 100 jenis makanan? Menggunakan kemampuan perspektif untuk melihat perutnya, Wang Kai menemukan bahwa tidak banyak yang tersisa di perutnya, hampir semuanya telah dicerna. Luar biasa, kupikir kamu bisa mendaftar untuk rekor dunia Guinness, kata Zisha saat ini, dengan keterkejutan tertulis di wajahnya. Rekor itu untuk orang biasa. Jika saya ingin memecahkannya, saya dapat memecahkan rekor mereka, kata Wang Kai dengan sombong. Mengetahui bahwa para biksu tidak repot-repot memecahkan rekor ini,
karena itu semua adalah nama palsu. Terkadang menjadi terkenal belum tentu merupakan hal yang baik, karena akan mendatangkan banyak masalah yang tidak perlu. Kehidupan biksu jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Jadi jika diminta untuk mengejar kesombongan yang diperhatikan orang biasa, diperkirakan tidak banyak orang yang mau pergi. Aku tidak bisa. Aku harus pergi ke toilet. Pada saat ini, kulit Wang Kai tiba-tiba berubah, dan dia berubah menjadi angin puyuh dan bergegas ke toilet. Makanan mengandung banyak energi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, tetapi juga mengandung banyak residu. Jika residu ini tidak dikeluarkan dari tubuh, anehnya orang tidak akan kembung sampai mati. Setelah berjongkok di toilet selama hampir 1 jam, Wang Kai berjalan keluar dengan langkah lembut. Setelah menarik lebih dari 1 jam, dia hampir pingsan. Tampaknya merepotkan untuk makan begitu banyak sekaligus. Wang Kai tersenyum pahit, dan berjalan maju bersandar ke dinding. Kamu tidak memintanya. Melihat adegan ini, Bei Yunsui dan yang lainnya diam-diam tertawa, menyaksikan Wang Kai mempermalukan dirinya sendiri. Pada akhirnya, Wang Kai duduk di sofa selama hampir 1 jam sebelum dia perlahan memulihkan kekuatannya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak senki, berjalan tidak lagi menjadi masalah. Kamu tidak memiliki istirahat yang baik tadi malam. Beristirahatlah sekarang. Aku akan pergi ke Tuan Lin untuk menanyakan situasinya, kata Wang Kai, memikirkan perilakunya yang aneh tadi malam. Dia bahkan tidak menyadari kedutan di sekujur tubuhnya. Jika bukan karena Zisha dan yang lainnya, Wang Kai mungkin tidak akan pernah mengetahuinya. Kejadian ini sangat aneh. Wang Kai merasa perlu mencari tahu alasannya. Sebagai seorang biksu, dia sangat sehat dan tidak memiliki penyakit tersembunyi. Ini sangat aneh sehingga Wang Kai tidak dapat mengetahuinya. Kalau begitu tanyakan, kami pergi istirahat. Memang, mereka semua khawatir tentang Wang Kai tadi malam. Tidak ada yang istirahat dengan baik, dan mereka semua kelelahan. Sekarang Wang Kai bangun hidup dan sehat, mereka merasa lega. Setelah menemukan Tuan Lin, Wang Kai membawanya langsung ke sebuah villa dan secara pribadi menanyakan tentang semalam. Oh Lin, apakah aku mengalami kejang fisik tadi malam? Wang Kai bertanya langsung ke intinya. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu bertanya padaku? Penatua Lin menjawab. Saya baru tahu setelah mendengarkan mereka. Saya sendiri tidak tahu apa-apa tentang itu. Wang Kai mengatakan yang sebenarnya, dan akhirnya membuat wajah Lin Lau terlihat aneh. Kamu tidak tahu? Penatua Lin bertanya dengan curiga, menatap Wang Kai dari atas ke bawah. Ya, saya tidak tahu hal-hal ini terjadi. Wang Kai mengangguk dan berkata. Bagaimana mungkin? Mendengar kata-kata persetujuan Wang Kai, wajah Penatua Lin berubah dan dia berseru. Bagaimana mungkin, Tuan Lin? Apakah menurut Anda perlu bagi saya untuk berbohong kepada Anda? Masuk akal bahwa kami dapat mendeteksi apapun yang terjadi pada kami. Saya pikir ada sesuatu yang sangat aneh tentang itu. Penatua Lin mengangguk dan menyatakan sudut pandangnya. Aku juga berpikir begitu. Jadi aku ingin tahu situasi spesifiknya darimu. Tadi malam perilakumu memang sangat aneh. Seluruh tubuhmu bergerak-gerak, seolah-olah kamu dalam keadaan epilepsi, yang mengejutkan kami semua. Penatua Lin membuka mulutnya dan mulai mengingat apa yang terjadi tadi malam. Lalu apakah sesuatu yang aneh terjadi? Cahaya di mata Wang Kai berkedip-kedip, dan dia tidak tahu harus memikirkan apa. Ini tidak terlalu aneh, ini seperti pasien biasa yang sakit. Penatua Lin menggelengkan kepalanya, membiarkan Wang Kai menghela napas lega. Saya tidak sakit. Bagaimana saya bisa sakit? Ini terlalu tidak masuk akal, tidak mungkin dibenarkan. Tetapi karena dia sudah mengatakan itu, Wang Kai merasa tidak ada gunanya menekannya lagi, karena dia tidak akan menipu dirinya sendiri. Lalu bagaimana caramu menyembuhkanku? Itu hanya sedikit energi sejati yang disuntikkan ke dalam tubuhmu, dan kemudian kamu perlahan mendapatkan kembali ketenanganmu dan berhenti membuat masalah. Oh, itu benar. Bos Lin tiba-tiba berteriak, seolah dia mengingat sesuatu, yang membangkitkan minat Wang Kai. Apakah kamu ingat sesuatu? Wang Kai bertanya dengan tidak sabar. Ketika saya mengirimi Anda Ki Sejati, saya menemukan bahwa tampaknya ada kekuatan yang sangat mendominasi yang beredar di tubuh Anda, yang mencegah saya mengirimi Anda Ki Sejati, kata Penatua Lin, menyebabkan mata Wang Kai membeku. Semua kekuatan adalah sama, dan struktur tubuh manusia juga umum, Ki Sejati bukanlah darah, dan tidak ada jenis yang berbeda. Selama itu adalah tubuh manusia, ia dapat menyimpan Ki Sejati. Terlalu aneh bahwa tubuhnya sendiri dapat menolak kekuatan eksternal. Wang Kai merasa ini pasti terobosan besar. Tubuhnya tidak berkedut tanpa alasan tetapi dia tidak mengetahuinya. Jadi pasti ada beberapa perubahan di dalamnya, tetapi dia belum menyadarinya. Ada keanehan lainnya? Saya belum menemukan apapun untuk saat ini, tetapi Anda menari-nari seperti orang gila, kata Penatua Lin, membuat Wang Kai terdiam lagi. Setelah koma selama 1 malam, hal seperti itu terjadi secara tidak terduga. Saya berkedut di sekujur tubuh saya tetapi saya tidak menyadarinya, dan ada kekuatan yang sangat mendominasi di tubuh saya. Di mana kekuatan ini ada? Keterampilan gerakan Wang Kai,
Ditambah dengan kemampuan perspektifnya sendiri untuk melihat tubuhnya, belum menemukan kekuatan yang mendominasi di tubuhnya, yang memang tidak ada. Pada titik ini, petunjuk Wang Kai terputus, dia bertingkah aneh tadi malam, tapi dia tidak tahu kenapa. Kami tidak akan membicarakan masalah ini untuk saat ini. Saya ingin bertanya apakah Anda sudah memeriksa informasi saudara saya? Oh, setelah penyelidikan semalam kami kemarin, kami telah mempelajari semua informasi tentang saudaramu. Ini dokumennya. Kamu bisa melihatnya, kata Tuan Lin, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari pakaiannya dan menyerahkannya kepada dia, tangan Wang Kai. Amplopnya tidak tipis, dan bisa ada lebih dari selusin lembar kertas, itu mencatat segala sesuatu tentang Cao De sejak dia lahir, termasuk menemui dokter, pergi ke sekolah, online, dan bahkan pergi ke hotel. Ini sangat terperinci. Tanpa membuka amplop, Wang Kai hanya menggenggam dan mengaktifkan kemampuan clairvoyance, dan memintanya untuk membaca materi halaman demi halaman. Dia tidak memiliki pikiran yang santai, jadi dia langsung menggunakan kemampuan clairvoyance. Seseorang akan mengalami banyak hal dalam hidupnya. Tidak ada yang aneh dengan informasi Cao Ze, sama seperti orang biasa, dan bahkan universitas tidak ada yang aneh, kecuali jumlah ruang pembukaan terlalu banyak. Wang Kai mengesampingkan hal-hal ini dan tidak memperhatikannya. Karena Cao Ze berada di tingkat sekolah ketika dia masih di universitas, dan masuk akal untuk memiliki banyak bukaan kamar, dan Wang Kai sendiri mengetahuinya. Apa yang sebenarnya membuat Wang Kai cemberut adalah apa yang terjadi pada Cao Ze setelah mereka lulus dari universitas. Keluarganya kaya, dan dia adalah generasi kedua yang sangat kaya. Tetapi kurang dari setahun setelah Wang Kai dan yang lainnya lulus, ayahnya mengalami kerugian besar dalam bisnis dan akhirnya bangkrut, menyebabkan kehidupan Cao Ze terbalik. Rekornya juga menjadi jauh lebih monoton di sini. Tempat yang paling sering dia kunjungi adalah warnet, dan berapa kali dia membuka kamar hilang. Bisnis ayahnya mengalami kerugian besar. Sebagai generasi kedua yang kaya, dapat dibayangkan betapa sulitnya menerima hasil seperti itu. Wang Kai bahkan dapat membayangkan tatapan bingung dan malunya saat itu. Sangat mudah untuk beralih dari berhemat ke pemborosan, tetapi sangat sulit untuk beralih dari kemewahan ke berhemat. Banyak orang tidak dapat menerimanya, terutama orang yang lahir dengan kunci emas di mulutnya. Beberapa waktu kemudian, catatannya hilang sama sekali. Dan waktu yang dicatat pada saat itu tepat 7 bulan dari waktu sekarang. Tidak ada catatan selama 7 bulan, seolah-olah menguap begitu saja, mengungkapkan keanehan. Sekarang sistem nama asli lazim di Tiongkok, tidak peduli apa yang dilakukan Cao Ze, dia akan menyimpan catatan selama ada catatan seperti itu. Wang Kai dan yang lainnya dapat mengetahuinya, tetapi dia tidak memiliki catatan. Bukankah itu terlalu aneh? Bab 434 Denyut Nadi Aneh. Apakah masih ada file yang belum diperiksa? Tanya Wang Kai kali ini. Tidak, ini semua informasi yang dapat kami kumpulkan, dan saya berjanji tidak ada yang hilang. Sebagai anggota tim Jiwa Naga, akan konyol jika Anda bahkan tidak dapat melakukan hal kecil ini dengan baik, jadi Tuan Lin tekan ikatan secara langsung. Lalu kemana dia pergi dalam 7 bulan ke depan? Wang Kai berkata pada dirinya sendiri, tetapi itu membuat Tuan Lin tampak seperti melihat hantu.